A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini bab fi ta'ati, di dalam taat al-umaroi, pada beberapa umaro. Umaro itu ya pemimpin. Wa in mana'u, dan meskipun mencegah mereka umaro, al-huquqa, pada beberapa hak. Jadi meskipun umaro itu mencegah beberapa hak, dan itu tetap wajib harus ditaati. Hadatsana Muhammad bin Muthanna wa Muhammad bin Bashar. Qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Simak bin Harbin an Alqamah ibni Wa'ilin an Al-Hadrami an abihi qala. Berkata siapa Abi? Salah bertanya siapa Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka berkata siapa Salamah, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, ara'aita, bagaimanakah pendapatmu? Jadi langsung makna keterangan. Ara'aita, bagaimanakah pendapatmu, in qomat, jika berdiri, alaina, atas kami, siapa umara'u, para pemimpin. Jadi kalau umara' itu pemimpin khusus dalam urusan agama. Yas'aluna, minta mereka pada kami, haqqahum, pada hak mereka. Wa yamna'una, dan mencegah mereka kepada kami, haqqona, pada hak kami. Jadi Salamah bin Yazid bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, bagaimana pendapat panjenengan apabila kami memiliki pemimpin atau umara, di mana umara ini mereka minta hak mereka untuk dipenuhi, artinya ya ditaati, ditakzimi, tapi mereka mencegah hak-hak kami. Jadi mereka maunya hak mereka dipenuhi, tapi mereka tidak memenuhi hak kami, kan kami juga punya hak. Fama, maka apakah ta'muruna, perintah engkau pada kami? Bagaimana perintah panjenengan kepada kami? Faradho, maka berpaling siapa Nabi, anhu, dari Salamah. Tsumma sa'alahu, kemudian bertanya siapa Salamah kepada Nabi. Nah, dia enggak nyerah, walaupun Nabi pertama ditanya berpaling, tapi kemudian oleh Salamah terus dikejar. Maksudnya berpaling ke kanan, diikuti ke kanan, ke kiri. Tsumma sa'alahu, kemudian bertanya siapa Salamah pada Nabi, fa'aradha, berpaling siapa Nabi, anhu, dari Salamah. Nah, lagi-lagi Nabi ditanya, Nabi berpaling. Tsumma sa'alahu, kemudian bertanya siapa Salamah kepada Nabi, fitsaniyati, di dalam yang kedua, maksudnya yang kedua kalinya, au fitsalisati, atau yang ketiga kalinya. Berarti dia belubut, tidak nyerah, karena memang betul-betul kepingin tahu bagaimana kewajiban kami ini sebagai rakyat. Ketika kami punya umara, mereka maunya kita penuhi haknya, tapi mereka tidak pernah
memenuhi hak kami. Jadi imbal baliknya itu tidak ada. Fajadzabahu, maka menarik hu pada Salamah siapa? Al-Ash'athu, Ash'ath ibnu Qais. Begitu dia nanya yang kedua atau yang ketiga, langsung ditarik oleh Ash'ath. Waqala, dan berkata siapa? Ash'ath. Jadi dijawab oleh Ash'ath. Isma'u wa ati'u. Ini jawabannya. Isma'u, mendengarkanlah kalian, wa ati'u, dan taatlah kalian. Meskipun umaroknya tadi hanya maunya haknya dipenuhi, tapi tidak pernah memenuhi hak ro'yahnya, ya tetap harus kamu dengarkan, kamu taati. Wa inama, maka sesungguhnya alaihim, berat atas mereka umarok, mahumilu, apa-apa yang menanggung mereka. Jadi apa yang sudah menjadi kewajiban mereka, yaitu nanti akan menjadi tanggung jawab mereka. Mestinya mereka itu meramut, mestinya mereka itu berijtihad, tapi tidak dilakuin, maunya hanya haknya dipenuhi, ditaati, ditakdimi. Waalaikum, dan atas kamu sekalian, ma humiltum, apa-apa yang menanggung kamu sekalian. Jadi masing-masing akan menanggung, akan mempertanggungjawabkan kewajibannya masing-masing. Jadi intinya bahwa walaupun misalnya ada seorang umarok, dia kurang melaksanakan tugasnya, tapi maunya dia dipenuhi haknya. Nah begitu itu ya tetap harus ditaati, harus didengarkan. Hati tidak boleh kemudian gara-gara merasa dirinya kurang diramut, akhirnya terus tidak mau taat, ya tidak boleh. Itu udah ada punya tugasnya masing-masing. Sebagai ro'yah, kewajibannya apa? Taat, ya. Taat bil ma'ruf, syukur karena Allah. Ya. Kewajibannya umarok, taulil amri, ya, nasihat, ijtihad, ngatur adil secara rafiq, muhsin, aris kepada semua jamaahnya. Kalau itu tidak dilakukan, ya mereka yang akan menanggung nanti di hadapan Allah. Jadi yang menanggung bukan ro'yah, bukan jamaah, tapi yang menanggung adalah ya mereka sendiri. Yang penting kalian sebagai ro'yah, sebagai jamaah, kalian tetap harus melaksanakan kewajiban kalian. Babu tibai, babnya mengikuti sunnatil khulafai, sunnati pada sunnah al khulafai, para khalifah ar-rasyidin yang benar, al mahdiyin yang mendapat petunjuk. Hadatsana Ismail bin Bishr bin Mansur wa Ishaq bin Ibrahim As-Sawaq, qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdiyin an Muawiyah bin Shalih an Dumrata ibni Habib an Abdurrahman ibni Amrin As-Salami annahu, sesungguhnya Abdurrahman sami'a mendengar al-Irbadho pada Irbad ibn Sariyah. Abdurrahman mendengar hadis dari Irbad bin Sariyah. Yaqulu, berkata siapa? Irbad. Wa'adzona, telah menasehati kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhotan, pada mau'idhoh, ya, mau'idhoh ya nasihat. Zarofat, yang mengalir, minha, dari mau'idhoh, apa al-uyunu, beberapa mata. Maksudnya
gara-gara mauidhah banyak yang meneteskan air mata alias menangis. Wawajilah dan takut minha dari nasihat al-qulubu beberapa hati. Dan banyak para sahabat-sahabat yang hatinya itu betul-betul takut, khawatir. Fakuna berkata aku Irbad, ya Rasulullah, inna hadhihi sesungguhnya ini nasihat, la mau'idhatu niscaya nasihatnya mewadiin orang yang berpamitan. Ya Nabi, panjenengan ini nasihatnya betul-betul menyedihkan, artinya sedih seperti nasihatnya orang yang sedang berpamitan. Jadi seperti mau pergi jauh, pamitan tapi terus memberikan mau'idhah nasihat. Famadza maka apakah sesuatu ta'hadu yang berjanji engkau ilaina kepada kami. Okelah Nabi, anggaplah ini satu acara pamitan. Nah, terus apa yang panjenengan janjikan kepada kami ini? Kala bersabda Nabi, qad taraktukum, sungguh telah meninggalkan aku kepada kalian, alal baydha'i atas putih, lailuha adapun malamnya putih, kana hariha seperti siangnya. Jadi saya tinggalkan untuk kalian semua yaitu putih, ya, maksudnya putih di sini agama ya. Yang mana malamnya putih itu seperti siang. Malamnya saja jelas seperti siang, bagaimana siangnya? Nah itu. La yazihu tidak menyimpang anha dari putih ba'di setelah saya illa halikun kecuali orang yang rusak. Tidak ada seseorang yang menyimpang dari putih agama itu, artinya setelahku nanti, kecuali dia akan rusak. Nah, jadi kalau orang itu meninggalkan agama, keluar dari agama Allah, apapun alasannya, maka dia pasti akan rusak secara keduniaannya, itu akan rusak, belum di akhiratnya. Man barang siapa ya'ish yang hidup, siapa orang minkum dari kalian, artinya yang hidup, yang dikasih umur panjang nanti setelah saya, fasayara maka akan melihat dia ikhtilafan katsira, ikhtilafan berselisih katsiron yang banyak. Barang siapa yang dikasih umur panjang kata Nabi, maka nanti akan melihat banyak peristiwa-peristiwa perselisihan yang banyak. Waalaikum maka menetapilah kalian dalam situasi yang tidak menentu seperti itu, ya, banyak fitnah, banyak pengaruh. Nah, maka pesan Nabi, fa'alaikum maka menetapilah kalian bima dengan apa-apa araftum yang mengetahui kamu sekalian, min sunnati dari sunnahku, wa sunnatil khulafa dan sunnahnya para khalifah, ar-rasyidin yang benar, al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Jadi barang siapa yang oleh Allah dikasih umur panjang setelah Nabi terus ya, maka dia akan melihat atau menjumpai banyak perselisihan. Nah, ketika mereka menjumpai zaman yang demikian itu, ya sudah banyak orang terkaruh kemaksiatan di akhir zaman ya, maka pesan Nabi, fa'alaikum bima araftum min sunnati,
kalian semua supaya tetap berpegang teguh dari sunahku wa sunatil khulafa, dan sunahnya para khalifah ar-rasyidin yang benar, al-mahdiyin yang mendapat petunjuk. Itu dah dunia mulai kacau, dah mulai betul-betul zaman akhir ini. Maka pesan Nabi, tetapilah sunah-sunah yang sudah kalian ketahui. Adzu, menggigitlah, alaiha atas sunnah, binawajidhi, dengan gigi geraham. Walaikum, dan atas kalian semua, apa bitta'ati, dengan taat. Wain abdan, dan meskipun pada seorang hamba, maksudnya yang ditaati atau ya pemimpinnya ini, Habasyian, orang Habsi, meskipun ya pemimpinnya dari orang Habsi. Orang Habsi itu gambarannya ya rambutnya keriting, kepalanya kecil, kemudian ya kulitnya hitam. Jadi bahkan kalau hadis seperti anggur kering, itu kepalanya itu. Badannya gede, kepalanya kecil. Fa inamal mu'minu, maka sesungguhnya orang iman, kal jamal, sebagaimana onto, al anifi, yang dikeluh, haitsuma, dimanapun, kita ditarik apa onta, ingkoda, maka menurut apa onta. Maka orang iman supaya seperti onta yang dikeluh. Artinya kepatuhannya, ketaatannya orang iman itu digambarkan seperti kal jamalil anif, kayak onta. Jadi selalu nurut, ditarik kemanapun. Nah, itulah gambaran orang iman. Jadi orang iman itu oleh Nabi digambarkan seperti onta yang dikeluh. Ya, binatang onta itu nggak dikeluh saja, yang nggak akan berontak, nggak akan berot. Ya, beda dengan binatang yang lain. Nah, orang iman juga begitu, supaya betul-betul taat, tunduk, patuh. Nah, itu orang iman. Karena orang taat itu tidak hina, orang taat itu tidak jatuh, justru orang taat itu akan mulia hidupnya, tinggi derajatnya, mati masuk surga. Lah itu orang yang taat.